Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Muhammad Dzikri Ilhami, teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membuat awalan video sama kayak video sebelumnya, video solo touring ke Bali, dari Tasik ke Bali. Namun kali ini saya melakukan touring ke Bali. Namun touring kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya, ada 3 orang. Di video kali ini saya akan memberikan runtutan biaya perjalanan, lalu destinasi apa saja yang saya lewati, teman-teman. Jadi yang pertama itu uang ya. Saya membawa uang itu sebesar 2 juta rupiah, teman-teman. 2 juta rupiah itu saya nggak bisa rintutin, teman-teman, buat uang bensin berapa, uang makan berapa, untuk ini berapa, itu berapa. Tapi saya dikalkulasiin semuanya. Saya kan bawa uang 2 juta tuh. Uang 2 juta itu masih ada sisa, teman-teman, sekitar 300 apa 400 ribu, teman-teman. Sekitar segitu, itu buat bensin, buat makan, buat hotel, buat masuk destinasi wisata dan lain-lain lah ya, teman-teman. Yang kedua, perjalanan ya. Kita itu start perjalanan pada tanggal 27 Juli 2023 dan saya sampai lagi ke rumah, ke Tasik, tanggal 4 Agustus 2023, teman-teman. Kita start itu ke Bali berempat, teman-teman. Ada saya, ada Ojan, ada Daniel, dan Rahman, itu temannya si Daniel. Niatnya hari pertama itu kita melakukan perjalanan dari Bandung ke Bromo langsung, teman-teman. Tapi dikarenakan fisik udah agak kuat dan udah tengah malam juga dan ngantuk, jadi kita gak bisa maksain lah untuk langsung ke Bromo, teman-teman. Jadi kita itu nginep dulu di pom bensin daerah Ngawi ya, berangkat lagi dari Ngawi ke Bromo. Terus dari hari selanjutnya itu dari Bromo langsung mau menyeberang ke Banyuwangi, menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk. Udah sampai Pulau Bali, kita niatnya mau nyari hotel, tapi karena udah tengah malam, sayang juga uang ya kalau misalkan harus ngebooking hotel tengah malam gitu. Jadi kita putuskan untuk menginap aja di pom bensin di daerah Tabanan kalau nggak salah, teman-teman. Itu hari selanjutnya kita melakukan perjalanan lagi dari Tabanan ke daerah Pantai Kuta. Jangan kita melakukan pencarian hotel dan kita dapat tuh hotel di daerah Kuta, Lalu kita booking lah dengan harga 150.000. Hari selanjutnya kita pindah lagi hotel, pindah ke hotel di dekat daerah Kota Denpasar, teman-teman. Karena kita pindah ke daerah Denpasar karena kita mau melakukan perjalanan ke daerah Kintamani, terus mau langsung pulang ke jalur utara, teman-teman, begitu. Terus habis dari Kintamani itu kita langsung nyebrang lagi ke daerah Banyuwangi untuk melakukan penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang. Lalu kita nginep di masjid di daerah Pelabuhan Ketapang, tepatnya di pintu gerbang mau masuk dan keluar Pelabuhan Ketapang, teman-teman. Kita ngineplah di sana, di Masjid Agung. Habis itu kita melakukan perjalanan lagi. Niatnya dari Banyuwangi ke Yogyakarta, teman-teman.
Namun karena udah tengah malam juga pada saat itu, jadi kita memutuskan untuk menginap lagi di daerah Ngawi, teman-teman. Lalu berangkat lagi dari Ngawi ke daerah Yogyakarta. Lalu habis itu Yogyakarta ke Tasikmalaya, teman-teman, ke rumah gitu, teman-teman. Itu untuk runtutan perjalanan yang saya jalanin sekitar 8 harian lah kurang lebih, teman-teman. Saya melakukan perjalanan dari tanggal 27 sampai tanggal 4. Lalu yang selanjutnya destinasi itu yang pertama pasti Bromo ya, teman-teman. Ke Bromo. Kita destinasi yang pertama di Bali itu Pantai Kuta pastinya. Lalu yang kedua itu ke peringatan Tugu Bom Bali. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ke Discovery Mall untuk melihat sunset, teman-teman. Malamnya itu kita ketemu sama saudara Ojan lah ya. Terus habis ketemu saudara Ojan, kita jalan mengitari daerah Kuta, teman-teman. Lalu hari selanjutnya, sebelum mau pindah ke hotel, kita itu melakukan perjalanan ke Pantai Nusa Dua. Yang pertama Pantai Nusa Dua, lalu ke Pantai Uluwatu, lalu ke Pandawa, lalu ke Tari Kecap, teman-teman. Itu hari kedua di Bali ya. Terus pas mau hari selanjutnya, kita langsung jauh ke daerah Kintamani, ke daerah atas, ke daerah utara, teman-teman. Destinasi yang dituju yang pertama yaitu Desa Penglipuran. Habis Desa Penglipuran, kita langsung berangkat ke daerah Gunung Batur, teman-teman. Hari selanjutnya kita itu masuk ke Baluran, teman-teman, ke Taman Nasional Baluran. Biasa Taman Nasional Baluran itu terkenal dengan savana yang kayak Afrika, teman-teman. Apalagi pas saya ke sana itu lagi musim kemarau kan ya, jadi rumput-rumputnya itu emang kayak di Afrika, teman-teman, savana Afrika. Lalu yang selanjutnya destinasi Yogyakarta paling, teman-teman, udah. Dan itu adalah destinasi yang saya tuju ya, teman-teman, ketika touring dari Bandung, Bromo, Bali gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf ya teman-teman apabila video dalam pengambilan video itu tidak bagus, tidak menarik, dan banyak noise. Dan mohon maaf juga ketika bikin video di motovlog lah atau di vlog, tutur kata dan bahasa saya dan teman-teman saya yang touring tidak sepatutnya untuk dikeluarkan. Mohon maaf juga ketika saya dan teman-teman yang ikut touring ketika berkendara tidak mematuhi aturan. Dan terima kasih lah kepada teman-teman semua yang nonton lah, dan ya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekarang kita lanjut aja ya ke motovlog dari perjalanan dimulai dari Bandung ke Ngawi ya. Selamat menonton dan enjoy ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, teman-temanku,
kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan berkeliling ke Bali. Tapi sebelum ke Bali, kita akan ke Bromo terlebih dahulu, teman-teman, gitu. Jadi tujuan sekarang yaitu dari Bandung, tepatnya saya sekarang lagi di Bandung, mau ke Bromo niatnya. Tapi gimana, ntar aja, apakah bisa sampai Bromo kalau gak capek gitu, teman-teman. Jadi saya sekarang touring, tidak solo lagi. Di depan itu berdua ada teman saya, ada si Daniel sama temennya. Terus ntar ada si Ojan nyusul, atau kita COD-an di Ciamis, soalnya dia di Majalengka gitu, teman-teman. Jadi ke Bromo itu sekarang lewat jalur ke Tasik, jadi nggak lewat Pantura, teman-teman. Jadi ntar Tasik, Ciamis, Banjar, ke daerah Wonosobo gitu, teman-teman, nggak ke Jogja jadinya. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh perjalanannya, alangkah baiknya saya berdoa dulu yalah, teman-teman, agar selamat sampai rumah kembali dan tidak hujan dan motor sehat, yang ngendarainya juga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ya ntar saya lanjutin lagi ya, teman-teman, kalau ada footage atau video yang menarik buat di video, teman-teman. Jadi ini kita sekarang udah sampai Nagreg, barusan kejebak ini kereta api. Sekarang udah jam 7 lewat 30 menit lebih, teman-teman, gitu. Jadi kalau di Nagreg ini harus hati-hati, teman-teman, soalnya kan mudun banget. Terus jalannya tidak rata, banyak gejolgan kayak gitu, teman-teman. Di sini juga kan banyak kecelakaan gitu, teman-teman. Jadi harus hati-hati dalam berkendara, nggak selalu di Nagreg. Kalau berkendara kita harus selalu hati-hati gitu, teman-teman. Jadi budget yang saya siapkan untuk ke Bali kali ini, Bandung Bromo Bali, itu sekitar 2.000, teman-teman, atau 2 juta lah ya, kurang lebih. Saya ada dana segitu 2 juta. Soalnya melihat dari tahun kemarin yang saya solo touring Tasikmalaya Bali itu, saya juga kan bawa uang 2 juta atau 2.000. Itu masih ada kembalian, teman-teman, sekitar 600 atau 500 ribu gitu, teman-teman. Jadi saya kira mungkin sekarang cukup untuk 2 juta. Soalnya kan ntar kalau misalkan nginep di hotel itu kan patungan, teman-teman, PT dengan 4 orang gitu. Jadi nggak terlalu mahal untuk di hotel, begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi barusan kita bertiga ini habis makan, teman-teman. Habis makan kupat tahu di ini daerah Limbangan, teman-teman. Limbangan, Garut tuh, daerah Limbangan. Tadi kita makan kupat harganya 10.000 per orang, jadi 30.000. Jadi pengeluaran
baru 10.000 ya teman-teman, soalnya saya belum isi bensin gitu. Dari Bandung sampai sini belum isi bensin, paling ntar di depan mau isi bensin, soalnya ini udah 2 bar. 2 bar teman-teman. Ntar isi bensin paling di daerah Ciawi lah ya, Ciawi Tasik, bukan Ciawi Bogor, begitu teman-teman. Teman-teman, jadi ini udah di Ciawi ya, barusan saya ngisi bensin sebesar 27.000. Ini baru isi bensin pertama teman-teman, soalnya pas di Bandung itu udah ada bensinnya 4 bar kalau gak salah, atau 5 bar. Jadi baru isi bensin barusan gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah lengkap berempat. Nambah si Ojan itu tuh di depan pakai motor Scoopy. Barusan ketemuan di daerah Ciamis Banjar di Cisaga kalau gak salah. Jadi ini sekarang kita mau langsung berangkat ke Bromo, gak tahu langsung ke Bromo, gak tahu gimana. Pokoknya mah tungguin aja ya. Ini katanya mau ambil jalur ini, jalur ke Wonosobo katanya. Jadi nggak jalan ke Jogja, jadi ke Wonosobo biar adem katanya begitu. Oke teman-teman, jadi ini nih perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, antara Banjar dengan ini apa ya, daerah Jawa Tengah tuh. Bentar, daerah apa ini teh, Purwokerto kah? Oke teman-teman, jadi sekarang kami berempat ini sedang di daerah Banyumas, sedang istirahat di masjid sekalian sholat zuhur sama asar di jamaah takdim. Sekarang tuh jam 1 kurang lebih. Perjalanan tadi berarti dari Bandung sampai ke Banyumas itu 7 jam ya kurang lebih, soalnya banyak istirahat. Terus pengeluaran hari ini tadi untuk kupat sarapan kupat tahu 10.000, bensin 27.000, dan barusan sebelum ke masjid ini istirahat itu saya isi bensin dulu sebesar 29.000. Jadi jumlahnya segitu lah ya kurang lebih. Jadi sekarang lagi istirahat dan kita OTW lagi. Ntar saya kabari datang. Akibat perbuatannya telah cepat sampai 38 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara. Antara Kita habis makan di rumah makan Sari Minang di daerah daerah apa bentar? Daerah Banjarnegara teman-teman. Barusan kita makan di nasi padang, dan saya tadi makan dengan telur. Harganya 15.000 teman-teman gitu. Dan tadi juga sebelum mau masuk ke Banjarnegara ini, kita itu berkeliling nyari jalan utama ini karena bukan disesatkan oleh Google, salah belok gitu. Jadi harus mengelilingi dulu agar ke jalan utama ini yang bergaris kuning, jalan nasional begitu teman-teman. Jadi enjoy aja lah ya dalam perjalanan. Paling sekarang juga ini mau berhenti, ntar istirahat di daerah Ngawi mungkin, nggak tahu lah gimana teman-teman di depan aja itu. Kita mengikut aja lah ya. Oke. Jadi ini
sekarang kita lagi di Wonosobo ya, lagi istirahat. Ini jam setengah 6, jam 6. Tepatnya ini di kaki Gunung Sumbing dan Sindoro. Ini katanya Gunung Sumbing tuh. Mana sih? Nah, daerah sini pokoknya. Daerah sini itu Gunung Sumbing apa Sindoro. Terus di daerah belakang di sana. Nah, daerah belakang sana itu gak tahu Sumbing, gak tahu Sindoro, pokoknya mah di dua tempat itu Gunung Sumbing dan Sindoro. Ini lagi istirahat di Wonosobo, kita nunggu maghrib, ntar ke bawah lagi gitu. Ntar kita malam di jalan paling ya teman-teman, berkemana-mana. Yo teman-teman, jadi tadi kan kita berempat habis istirahat di SPBU daerah Wonosobo. Ini kita mau OTW lagi di malam hari. Sekarang pukul 6:30 kurang lebih ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan selamat ya sampai tujuan, tidak ada kendala sedikit pun, dan selamat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf ini pasti gelap kayaknya teman-teman videonya, soalnya kan malam hari. Terus pencahayaan di depan juga kan kurang tuh, lampu kayak gitu masih standar, jadi nggak terlalu terang. Mohon maaf ya apabila gelap gitu. Ini juga pasti suara ada noise dari angin, soalnya kaca visor itu dibuka teman-teman. Soalnya kalau dipakai tidak kelihatan. Kan saya itu pakai visor yang hitam transparan teman-teman, bukan yang clear. Jadi harus dibuka kalau malam hari biar terang dan terlihat. Begitu teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Ntar saya kabarin kalau udah di mana-mana ya. Mantap. Teman, jadi ini kita udah di daerah apa ini teh? Temanggung. Oh, jadi Temanggung itu kota tembakau. Oh, tembakau. Jadi yang suplai buat pabrik rokok itu dari Temanggung berarti. Ya kebanyakan teman-teman. Ngisi lagi bensin teman-teman. 25.000. Soalnya udah 2 bar itu. Ya udah ngisi lagi lah, soalnya barudak juga ngisi, ya udah aku juga ngisi gitu teman-teman. 25.000. Jadi bensin untuk hari ini yaitu 27, 29 dan 25 teman-teman. Gitu ya. Teman-teman, ini saya ketahui jalan mana, daerah mana teman-teman. Pokoknya ini dari tadi sepi banget. Tadi cuma ada beberapa motor, beberapa mobil, dan selebihnya ya kita bertiga, Ojan, saya, dan di belakang si Daniel dan temannya teman-teman, ada 3 motor. Gak tahu daerah mana ini. Tadi kan dari Wonosobo tuh mau ke Sragen, gak tahu ini jalurnya kemana, soalnya yang pegang maps di belakang teman si Daniel diarahin ke sini, ya kita mau ngikut-ngikut aja ya teman-teman. Tapi so far so good. Kopeng Grabag Magelang teman-teman, ini di Magelang ternyata. Ya udahlah ya teman-teman, ntar dikabarin lagi kalau ada momen menarik. Oke. Yo teman-teman, jadi setelah tadi bergelut dengan
jalan jalan yang jalan yang gak benar, yang tadi yang kecil yang serem, akhirnya udah di Semarang, tepatnya di depan terminal Semarang, lagi di Indomaret. Itu lagi di terminal Semarang, lagi istirahat karena tadi capek juga, jadi istirahat. Ntar kita video lagi ya teman-teman. Dadah. Oke teman-teman, jadi barusan tuh kita berempat habis istirahat teman-teman di Indomaret dekat terminal Semarang kalau nggak salah ya. Setelah tadi melewati jalan kecil, jalan yang sangat creepy, jadi tadi langsung istirahat dulu pas masuk ke kota Semarang teman-teman gitu. Ini langsung mau OTW lagi teman-teman ke Sragen. Gak tahu ke Sragen, gak tahu langsung ke Ngawi, gak tahu gimana lah. Pokoknya mah gimana yang di depan itu yang pegang maps. Kalau berhenti ya berhenti, kalau maju ya maju. Gitu teman-teman. Teman-teman, jadi ini kita udah di Sragen. Kenapa telat ke Sragennya? Karena banyak berhentinya teman-teman. Barusan juga habis berhenti. Tadi sebelum berhenti itu berhenti lagi. Jadi nyantai aja teman-teman, ngejalanin motornya. Jadi lama banget perjalanannya. Ini juga kan saya dan teman-teman yang touring ini udah kurang lebih berapa jam ya berkendara di motor, 16 gitu kalau nggak salah, kurang lebih. Chat teman-teman, pasti ini gak akan kelihatan sih, soalnya kan gelap. Kalau misalkan kelihatan, jadi ini sekarang kita lagi di daerah Alas Ngawi ya teman-teman. Alas Ngawi itu kayak hutan lah, Alas itu hutan, Ngawi sebelum Ngawi gitu teman-teman. Jadi ngelewatin kayak hutan-hutan di kiri tuh, di kanan kayak hutan gitu teman-teman. Harus hati-hati sih kalau masuk ke daerah sini, harus sopan. Yang pertama harus sopan lah, jangan bertingkah gitu teman-teman, soalnya kan siapa tahu ada yang keganggu kayak gitu kalau kita bertingkah nggak sopan lah gitu teman-teman. Dimanapun dan kapanpun kita emang harus selalu sopan teman-teman, dan jangan selalu bertingkah ya, karena nggak ada yang tahu ya, kan kita juga hidup berdampingan dengan namanya jin kayak gitu ya teman-teman, makhluk halus. Jadi kita juga harus saling menghormati, tapi jangan juga kita takut oleh mereka, karena kita itu lebih mulia teman-teman daripada mereka gitu. Jadi gak usah takut lah. Ini lagi cari pom bensin teman-teman buat tidur, buat istirahat, tapi dari tadi belum nemu yang cocok dan pas. Jadi ini juga pelan-pelan sambil nyari teman-teman gitu. Mudah-mudahan ada sih di depan pom bensin yang cocok buat istirahat. Kalaupun gak ada pom bensin, paling ntar di Masjid Agung teman-teman gitu. Ada apa tuh di depan teman-teman? Kayaknya ada yang bentrok teman-teman. Moal bener, moal bener. Apa yang dilanjutkan?
kayaknya ada yang bentrok teman-teman. PSHT ya atau apa ini namanya. Takut teman-teman. Wah, di depan nggak benar nih, wah. Aduh. Nggak tahu ada apa ini teman-teman. Aduh. Ini ada apa ya? Kayak silat, itu teh perguruan silat kalau nggak salah ya. Soalnya pakai sabuk hijau. Iya, kayaknya ada silat deh, perguruan silat lagi anniversary atau lagi ada acara apa gitu ya, nggak tahu saya juga. Kirain gue mah itu teh ada ini, ada bentrok. Soalnya rame, ternyata masih satu geng. Itu geng PSHT. Panik gue, ya Allah. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ini udah sampai di pom bensin daerah Ngawi teman-teman. Pom bensin. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu, soalnya udah ini dari pagi sampai malam, jadi harus istirahat tidur, lalu besok berangkat lagi. Jadi hari ini segitu dulu ya, dilanjut besok. Dadah. Dan itu kondisi teman-teman saya yang touring, itu si Ojan, itu si Daniel, dan itu tuh satu lagi kehalang si Daniel, itu temannya si Daniel. Dia mau beristirahat dan saya juga mau istirahat teman-teman. Jadi sampai jumpa besok di hari kedua ya teman-teman. Dadah. Pagi teman-teman, selamat pagi teman-teman. Jadi ini jam 4, kita baru bangun tidur. Jadi sekarang kita mau langsung berangkat ke Bromo ya, dari Ngawi. Jadi sekarang langsung ke Bromo jam 4 pagi. Kita ikutin ya, kita berangkat. Dadah. Ini adalah day 2 atau hari kedua saya dan kawan-kawan touring ke Bali. Dan sekarang ini jam 4 subuh teman-teman. Habis bangun tidur di daerah Alas, di daerah Ngawi, sebelum Ngawi, setelah Alas Ngawi teman-teman. Baru sampai SPBU Alas Ngawi itu semalam kan teman-teman, jam 1 kalau gak salah. Langsung tidur di sana itu semuanya. Lalu sekarang udah pada bangun jam 4.
ya udah kita gaskan lagi teman-teman gitu. Semoga di hari kedua ini tidak ada kendala teman-teman, tidak ada kendala baik di motor maupun di saya dari segi fisik maupun mental teman-teman. Dan semoga cuaca juga mendukung, tidak hujan, dan kalau bisa tidak panas, tidak terlalu panas teman-teman, karena agar enak pas ridingnya, motorannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga selamat sampai yang akan dituju dan sampai rumah kembali teman-teman ya. Gak cuman ke yang dituju tapi ke rumah juga. Amin ya Allah. Ya teman-teman, jadi sekarang kita ini udah sampai di daerah Madiun ya teman-teman. Setelah kita riding 1 jam, kita ini udah sampai di daerah Madiun. Tadi melewati hutan atau pohon-pohon pinus, enak teman-teman, seger cuacanya. Ini juga saya kayak pilek tuh. Itu ya tuh pemandangannya teman-teman, tuh kelihatan nggak? Sunrise teman-teman. Masya Allah, subhanallah teman-teman. Jadi ini masih di daerah Nganjuk kalau nggak salah teman-teman, apa daerah Madiun gitu. Jadi barusan itu kita isi bensin, makan pecel, nasi pecel plus es teh, nasi pecel plus teh manis anget, itu 9.000 teman-teman. Yang penting perut keisi, nggak kosong-kosong banget, keisi sama nasi teman-teman gitu. Karena kan kita ini perjalanan jauh, jadi perut harus keisi. Karena kalau nggak keisi sama nasi, ntar bisa-bisa masuk angin teman-teman, bisa sakit. Jadi usahakan kalau misalkan lagi touring, lagi berpergian jauh naik sepeda motor, usahakan perut itu tidak kosong teman-teman, agar tidak sakit, tidak masuk angin, dan yang sebagainya. Oke teman-teman, jadi ini adalah lagi di daerah Kandangan, daerah Kediri kalau nggak salah. Barusan berudak teman-teman ini pada tidur, saya juga ikut tidur. Tadi sampai masjid Darussalam daerah Kandangan ini sampai jam 8. Sekarang 10. Naon? Ayo. Boleh. Sabun? Ayah. Ayah sabun orang. Nganu sampo orang. Ayo. Jadi sekarang mau langsung berangkat ke Bromo lagi katanya. Barusan itu saya sama teman-teman saya yang di depan itu habis istirahat teman-teman di daerah Masjid Darussalam, daerah Kandangan. Gak tahu Kediri, gak tahu Malang, itu daerah Kandangan teman-teman. Karena kan semalam kita itu tidur jam 1 sampai jam 2 lah, mentok-mentok jam 2 teman-teman. Terus bangun lagi jam 4. Bisa dihitung cuman 2 atau 3 jam itu tidur. Kan ngantuk ya, pasti ngantuk di jalan tadi juga. Udah let ngantuk gitu teman-teman. Ya udah, katanya istirahat dulu aja di masjid biar bisa tidur, biar bisa segar lagi gitu teman-teman. Jadi tadi tidur dari jam 8, tadi sampai masjid sana tuh jam 8. Terus bangun-bangun jam 10-an kurang lebih teman-teman.
Oke teman-teman, jadi ini si Ojan lagi mau beli ban tuh, tapi gak tahu bannya murah apa enggak. Kalau murah dibeli, kalau misalkan 200 ke bawah dibeli, kalau 200 ke atas kayaknya enggak deh. Ya gimana budget si Ojan aja. Si Ojan budgetnya 200 kalau gak salah. Kalau ada yang cocok dan murah pasti dibawa, diambil. Ini adalah jalan mau ke arah Malang ya teman-teman, Malang kota. Nanti paling ngelewatin daerah Batu Malang yang terkenal dengan wisatanya TA teman-teman gitu. Dari tadi perjalanannya enak, adem teman-teman, karena ada pohon-pohon yang rindang kayak gitu teman-teman. Terus di samping-sampingnya itu di kanan kiri ada sungai teman-teman, jadi penglihatan jadi segar begitu teman-teman. Ini kita udah di Batu ya, Batu Malang, di daerah Batu. Perjalanan mungkin sekitar 2 jam lagi menuju Bromo teman-teman. Dari Batu sampai ke Bromo. Jadi paling sekarang kita ke Malang dulu teman-teman. Di Malang diam dulu, paling Jumatan, mandi, dan siap-siap berangkat lagi ke Bromo gitu teman-teman. Jadi sampai ke Bromo paling jam 2 lah ya. Paling telat jam 5 sore. Emang kita ngejarnya di Bromo itu sore teman-teman, biar nggak panas pas ngediriin tendanya, dan biar nyantai aja gitu teman-teman di jalannya, nggak buru-buru gitu teman-teman. Dari sini juga sekarang itu hampir 20 kilo kalau nggak salah, katanya 20 km lagi. Soalnya barusan nanyain kan ke tukang warung, sekalian isi bensin barusan 20.000 teman-teman, soalnya udah mau habis. Nanyain ke Bromo berapa lama lagi, berapa kilo lagi, katanya kurang lebih 20 kilo lagi. Oh, ternyata masih jauh. Kirain tadi udah deket, ternyata masih jauh. Gak apa-apa lah ya, dinikmati aja perjalanannya teman-teman. Tadi juga sebelum isi bensin kita berhenti dulu untuk mandi, sholat, kayak gitulah, istirahat teman-teman. Naik, ayo naik. Apakah ini tiket masuk? Apa bagaimana? Oke, jadi sekarang ini mau bikin tiket, tapi harus pakai online.
Iya enggak bayar. Hah? Oh enggak. Jenis tiketnya mancanegara kalau hari kerja 320, kalau libur 320, kalau Nusantara 29, kalau libur 24, kendaraan roda 4 10, libur 10. Pokoknya ada itu ya. Dan udah beres masalah booking tiket untuk beli tiket. Jadi kita itu harus booking tiketnya online melalui website resmi Bromo. Habis itu isilah itu kayak formulir kayak gitunya. Terus untuk daftar harganya untuk mancanegara itu kalau weekday 220 kalau nggak salah, kalau weekend 330. Kalau untuk lokal itu 29.000 untuk weekday dan 33.000 untuk weekend. Dan sepeda roda 4 10.000, motor 5.000 teman-teman. Teu naik aja. Soalnya ya eureun heula bieu. Nggak naik dong motor gue. Lalet banget ya Allah. Aduh, di step. Ayo naik, jangan lemah. Ayo naik. Naik, kamu bisa. Kita gitik. Dingin teman-teman. Padahal ini masih sore teman-teman, dingin banget. Pemandangannya indah banget teman-teman ya, apalagi ntar kalau udah sampai di Gunung Bromo-nya. Masya Allah, subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Berkabut teman-teman tuh, padahal masih ada matahari. Pemandangannya, Masya Allah, itu Bromo kelihatan. Tuh Bromo. Ayo naik. Naik. Itu 1.000. Nggak tahu tuh. Lah. Masya Allah.
Indah banget teman-teman. Cici ngelawe di dia. Ih. Indah banget. Nu urang tadi tapir teh naik, untung nate naik. Motor untung nate naik. Oh ngebul. Heeh. Oke teman-teman, jadi ini udah di daerah Bromo ya. Kita tahu namanya apa tuh. Ini udah di sini, udah di daerah Bromo. Itu Bromonya di sebelah belakang kanan teman-teman. Nah awas. Nah itu Bromonya teman-teman. Jadi perjalanan lumayan jauh, masih jauh teman-teman. Karena nanjak barusan juga ini motor nggak naik, mau turun lagi nggak naik karena ada truk, untung naik. Kita lihat lagi ke depannya gimana ya teman-teman. Lagi di lautan pasir teman-teman. Tadi salah jalan, yang tadi nanjak itu mah jalan ke Semeru teman-teman. Nah kalau ini jalan ke Bromo tapi harus lewatin pasir, lautan pasir, harus hati-hati teman-teman, susah. Alhamdulillah ya Allah, sampai apa dulu. Oke teman-teman, jadi ini kita udah di atas bukit. Kita buat lihat sunrise. Sunrise di sana teman-teman. Sunrise di sana. Tapi karena kehalang oleh pohon-pohon jadi tidak terlalu kelihatan sunrise-nya. Jadi kita mengganti ke gunung-gunung Bromonya. Ini jam teman-teman, dingin banget. Semalam 11 derajat, banget. Semalam juga kan kita gelar tenda buat ngecamp teman-teman di daerah sini. Di sini ngecamp, tapi karena angin dan anginnya kencang, jadi kita buka tenda lagi. Tendanya dibenerin lagi, jadi tidur di posko teman-teman, kayak posko gitu karena dingin. Itu juga di posko masih dingin. Dan sekarang mau menikmati dulu pemandangan di sini teman-teman, karena untuk dilihat dan tidak bisa dilewatkan.
sebentar saya videoin lagi ya. Bagus ini gunung sana. Sini banyak orang teman-teman mainan. Beneran itu Semeru teman-teman. Naon di foto? Itu Semeru teman-teman, Gunung Semeru yang kemarin kata saya itu Gunung Bromonya bagus, yang di ternyata itu bukan Bromo teman-teman, itu Semeru yang itu.